Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i warrasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu atyanal kafarata wassolihin wa ala alihi wa ashabihi alladzi kanu yatamassaka syari'atahu sholihin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah. Tidak henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang mendalam sampai kita hayati lubuk hati kita, sehingga syukur itu benar-benar akan berarti bagi kehidupan kita sehari-hari. Syukur itu akan membawa manfaat kepada kita di dalam menjalankan kebutuhan-kebutuhan kita. Berkali-kali saya sampaikan, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah itu pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia itu sendiri. Kalau manusia itu menginginkan untuk hidup abadi kelak di akhirat, bisa untuk mencapai hasanah, bisa mencapai kebahagiaan. Mengapa? Karena manusia itu condongnya menuruti hawa nafsu, sehingga kalah dengan hawa nafsu, maka Allah mewajibkan, belum menyadari kebutuhan itu. Sama kita umpamakan anak kecil, balita, makan minum itu pada hakikatnya kebutuhan anak sendiri. Namun karena belum menyadari, orang tua mewajibkan, sampai-sampai diloloh. Apakah kita sudah hampir pulang ke rahmatullah, umurnya sudah lanjut, masih mau diumpamakan dengan balita, masih menganggap itu kewajiban? Maka kita sadari bersama, pada hakikatnya itu kasih sayang Allah agar manusia tetap kembali kepada asal mulanya fitrah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Realisasi agar bisa mencapai akhirnya mati dalam keadaan Islam, itu diwajibkan, digiring agar bisa kembali. Lah, untuk itu semuanya itu akan bisa kita hadapi kalau kita menguasai ilmunya. Maka ilmulah sangat berperan dalam kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai-sampai Allah pun menjanjikan orang yang mempunyai ilmu akan diberikan derajat, ditingkatkan derajat yang mulia, derajat yang tinggi, sebagaimana firman-Nya yang telah saya bacakan pada pembukaan. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qol lil ulama'i darajatun fauqa darajatil mu'minina. Berapa? Bisibai mi'ati darajah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau berkata,
bagi ulama, orang yang punya ilmu itu akan diberikan derajat atau derajatnya melebihi derajat orang mukmin bisa ba'i mi'ati darajah, 700 derajat. Untuk itu kalau kita lihat dari beberapa fadilah disampaikan, yuqalu al-ilmu afdalu min amalin bi khamsati aujahin. Orang yang berilmu atau afdalu, jadi ilmu itu lebih utama daripada ngamal. Ada 5 arah. Al-ula yang pertama adalah al-ilmu bi ghairi amalin yakunu wal amalu bi ghairi amalin la yakunu. Orang yang punya ilmu itu walaupun belum diamalkan, keberadaannya itu tampak. Orang punya ilmu itu baik lakunya, tumindae, munamunine, tingkah lakune, orang punya ilmu itu lain. Sudah kita. Tapi kalau amal tidak dilaksanakan, tidak akan tampak. Yang pertama. Wasan yang kedua, al ilmu bi ghairi amalin yanfa'u wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa'u. Ilmu itu walaupun belum diamalkan akan membawa manfaat. Punya ilmu demikian, belum mengamalkan, itu tetap akan ada manfaatnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat, akan tampak, akan ada manfaatnya. Tetapi amal kalau tidak dilaksanakan tidak ada manfaatnya sama sekali. Wasales yang ketiga, al-amalu lazimun wal ilmu manur kasirot. Ngamal itu tetap, ngamal itu akan tetap. Tetapi kalau ilmu itu adalah manurun kasirot, memberikan penerang, nur, menerangi, sebagaimana diumpamakan listrik lampu akan menyinari kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Maka kita hendaknya mengambil iktibar, jangan seperti lilin. Kalau lilin itu bisa menyinari kepada sekitarnya, tapi dirinya sendiri rusak. Tapi ambillah ibarat seperti listrik atau mungkin lampu pitromak, dia sendiri tidak atau tetap, tetapi memberikan manfaat kepada sekitarnya, kepada orang lain. Kemudian untuk nomor 4, al-ilmu maqamal anbiya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ilmu itu adalah menempati makomnya makom para nabi, sebagaimana yang disabdakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati kambia Bani Israil. Ulama umatku adalah seperti ulama seperti nabinya Bani Israel. Ini pernah terjadi ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kapan waktu Isra Mi'raj itu bisa ketemu? Itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Pada ringkasnya, Nabi Musa protes kepada Nabi adanya sabda Nabi seperti ini, suruh membuktikan. Pada akhirnya Nabi memanggil muridnya atau ulama Al-Ghazali. Dia berargumen banyak sehingga mengalahkan Nabi Musa. Terus Nabi Musa
Maksudnya bisa menjawab pertanyaan Nabi Musa, gitulah, bukan mengalahkan. Akhirnya Nabi tanya kepada Nabi Musa, apakah ada nabi-nabi saat itu yang menyerupai dengan Nabi Musa? Menjawab tidak. Maka ulama Rasul Muhammad, umat Muhammad SAW itu seperti nabinya Bani Israel. Yang kelima, al-ilmu sifatullah wal amalu sifatul ibad wa sifatullah afdalu min sifatul ibad. Ilmu itu adalah sifat Allah, adapun amal itu adalah sifat hamba makhluk. Sifat Allah lebih utama dibanding dengan sifat hamba. Masih banyak faedah-faedah ilmu. Contoh aja, al-ilmu kharisuka, atau kalau dibandingkan dengan harta benda. Jamaah rahimakumullah, salah satu bukti suatu saat diceritakan, Khukiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a ila masjidin, ila babi masjidin, faro'a syaiton nginda babi, faqala sallallahu alaihi wasallam, ya iblis ma tasnahuna, faqala syaiton uridu an adkhulal masjid wa afsatu sholata hadzal musalli walakin akhafu man hadzal rajul naim. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya iblis lima lam takhafu minal musalla wa huwa fil ibadah wal munajah ma'a rabbih wa takhafu minan naim wa huwa fil ghaflati. Qala syaiton al musalli jahilun wa afsadu asyalu walakin naim alimun idza akhwaital musalli afsadat salatahu akhafu mayaqdatahu wa islahu ajalan. Yang artinya diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW saat pergi datang di pintu masjid melihat setan intip di dalam masjid. Rasul bertanya, "Hei iblis, mengapa kamu ada di situ?" Jawabnya, setan menjawab, "Saya akan masuk masjid merusak orang yang sedang melaksanakan sholat, tetapi saya takut kepada seorang laki-laki yang sedang tidur ini." Akhirnya Rasul menjawab, "Mengapa kamu tidak takut kepada orang yang sedang sholat, padahal ia taqarrub munajat kepada Allah, malah takut kepada orang yang tidur, yang sedang lupa?" Jawab setan, "Ya Rasul, orang yang tidur ini adalah orang yang sedang sholat, itu adalah jahil, bodoh. Tetapi orang yang tidur ini orangnya pandai. Saya kalau akan menggoda orang tersebut, kemudian orang yang tidur ini bangun, nanti orang yang alim tadi cepat-cepat untuk membenarkan, menghalangi dalam saya merusak sholat orang tersebut." Nah, ini faedah daripada bukti daripada orang alim, setan pun takut terhadap, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naumul alimi khairun min ibadati jahil." Tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada tidurnya orang yang bodoh. Maka dari itu, mari kita bersama untuk benar-benar ilmu itu adalah segala-galanya. Dengan ilmu pangkat derajat akan dapat diperoleh, dengan ilmu kekayaan akan dapat diperoleh, dengan ilmu derajat pun akan diperoleh. Maka Allah mewajibkan melalui sabda Rasul, mencari ilmu itu hukumnya wajib dari kita lahir dari gua garba ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Untuk itu yang paling akhir sabda Rasul Muhammad SAW,
yang artinya saja. Man arada yaqudul ilma. Kalau kita sudah punya ilmu, agar ilmu kita tetap kita jaga, tetap dapat kita amalkan, enggaknya ayulazima khamsa kholin. Dia melazimkan, ngajekake mengamalkan 5 macam. Apa 5 macam itu agar ilmu kita bermanfaat, istiqomah di dalam diri kita bisa kita amalkan? Yang pertama adalah sholatul lail. Kulinake sholat malam walau rakaat ini, walaupun hanya 2 rakaat. Ini penting. Yang kedua, wasani dawamul wudu. Enggaknya mendawamkan wudu, ngajekake wudu, hadas wudu lagi. Yang ketiga, at-taqwa fisiri wal alaniyah. Enggaknya di mana saja, kapan saja selalu bertakwa kepada Allah. Kalau kemarin saya bicarakan di dalam pengajian ibu-ibu, nek ngaji jilbaban, yang masjid jilbaban, nek yang pasar udar, itu namanya bukan takwa. Warabi' yang keempat, ayakuna litakwa lalisabat. Ayakula litakwa lalisabat. Makan minum itu diniati ibadah takwa kepada Allah, jangan untuk nuruti hawa nafsu. Pengen sate rono, pengen ini turuti, pengen ini, enggaknya kita dalam rangka untuk takwa kepada Allah. Nah, yang kelima, biasakan asyiwak, selalu bersiwakan. Ini hal-hal yang perlu kita agar ilmu kita bisa tetap istiqomah, bisa tetap berada pada diri kita, dan bisa kita amalkan dengan baik, dan bisa kita tularkan, ya, bisa kita jaga. 5 macam ini sedapat mungkin kita utamakan. Tentunya 5 waktu itu pokok, harus kita perhatikan betul-betul, kita tambah dengan amalan-amalan yang disampaikan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada kekurangan, ya kepicikan kekurangan saya pribadi. Semoga Allah memberikan ilmu sehingga tidak salah lagi, kurang lagi, kemudian mengampuni kekurangan-kekurangan yang tidak kita sengaja ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim rabballahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi hayatina hadzal yaum barakan manfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Wahdini wahdina wa ahlana ya Allah bihudaka waj'al mimma yusari uridhaka wala tuwallina waliyan siwaka wala taj'al mimman khalafa amraka wa asyaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa lana ala dinika wa ta'atik afrih alaihim sabra wa tsabbit aqdamakum bangsurukum anil qaumil kafirin. Allahumma nakhtimna wa auladana wa zawjatina wa dzurriyyatina wa ahlana wa jam'iyatina bil khair wa na'udzubika ya Allah waqtimna wa lana bisa'adah nakhtimna wa alana bi husnil khatimah wa na'udzubika wa lana min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.